Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Pada malam kali ini kita masuk pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelum kita masuk pada materi, izinkan kami dari kelompok 4 memperkenalkan diri. Yang pertama, saya Dedi Prabowo, dan yang kedua Diki Adrian, yang ketiga Desi Fatmayanti, yang keempat Megawati Dongoran, dan yang kelima Muhammad Rahiman. Oke, masuklah kita kepada materi pembahasan kita pada malam hari ini. Yang pertama yaitu membangun konteks teks ulasan. Apa itu teks ulasan? Teks ulasan adalah teks yang berisi ulasan atau penilaian review terhadap suatu karya, baik itu karya film, drama, buku, dan lain sebagainya. Di saat mengulas sebuah film dan drama, kita harus bersikap kritis agar berkontribusi untuk kemajuan drama, buku, dan film ke depannya. Agar gunanya drama, buku, dan film itu semakin maju pada masa-masa yang akan datang. Dan yang kedua itu apa saja yang bagian-bagian yang akan kita ulas atau yang akan kita rangkum, yang akan kita berikan pada suatu teks ulasan buku tersebut. Ada 5 hal atau 5 bagian-bagian yang bisa membangun sebuah teks sehingga menjadi suatu teks yang utuh. Yang pertama itu identitas, yang kedua orientasi, yang ketiga itu tafsiran, yang keempat itu evaluasi, dan yang kelima itu rangkuman yang terletak pada akhir. Yang pertama itu apa itu identitas? Identitas yang memaparkan informasi, baik itu berupa judul, penulis, tahun terbit, dan lain sebagainya. Suatu karya yang ingin diulas. Jadi dalam identitas itu terdapat berupa judul, penulis, tahun terbit, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua itu ada orientasi. Bagian orientasi berisi gambaran umum karya sastra yang akan diulas. Misalnya berisi tentang gambaran umum sebuah karya atau benda yang akan diulas. Jadi gambaran umum suatu karya itu apa yang terdapat dalam orientasi. Yang ketiga itu ada tafsiran. Tafsiran isi berisi pandangan sendiri, pandangan kita sendiri mengenai karya atau benda yang sedang kita ulas tersebut. Bagian ini dilakukan setelah mengevaluasi karya atau barang tersebut. Jadi setelah kita mengevaluasi, kita memberikan tafsiran. Dan yang keempat itu ada bagian evaluasi. Evaluasi penulis mengevaluasi karya, penampilan, dan produksi. Bagian evaluasi juga berisi gambaran tentang detail suatu karya atau benda yang diulas. Jadi kita memberi evaluasi bagaimana penampilannya, bagaimana produksi, dan bagaimana detail tentang suatu karya tersebut. Yang terakhir itu adalah rangkuman. Penulis memberikan ulasan akhir yang berisi simpulan karya tersebut dengan mengemukakan kembali keseluruhan opini pada teks. Jadi kesimpulan dari suatu karya yang sedang kita ulas itu apa gitu. Oke, dan untuk materi selanjutnya atau pembahasan selanjutnya akan dipresentasikan oleh saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Adrian. Saya ingin mempresentasikan tentang hubungan genre pada teks ulasan buku. Struktur teks dan genre mikro pada teks ulasan buku. Untuk struktur teks, identitas atau bisa disebut dengan opsional. Genre mikro yang diharapkan itu ada deskripsi. Untuk fungsinya, menyediakan gambar mengenai wujud dan ciri-ciri buku yang diulas. Untuk orientasi, deskripsinya meliputi eksposisi. Fungsinya untuk menyajikan deskripsi umum tentang buku yang diulas, yaitu berupa paparan tentang menulis buku, latar belakang penulis, manfaat buku, dan sebagainya. Untuk tafsiran isi, deskripsi meliputi rekon. Untuk fungsinya berisi paparan isi bab demi bab, menulis menceritakan ulang hal yang dilakukan oleh penulis dan memberikan gambar terperinci mengenai buku yang diulas. Nah, untuk yang evaluasi, diskusi bisa disebut dengan meliputi eksklamasi, memberikan nilai terhadap karya itu atas sebagai kelemahan dengan membandingkan buku itu dengan buku sejenis. Untuk yang rangkuman evaluasi, deskripsinya meliputi evaluasi. Fungsinya menyampaikan kembali apakah pendapat penulis di atas benar adanya dan buku memang dibutuhkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang aspek penilaian teks ulasan buku. Aspek penilaian teks ulasan buku adalah aspek-aspek yang nilai dalam teks ulasan buku, diantaranya persamaan
dan perbedaan struktur teks masing-masing buku yang diulas. Cara masing-masing ulasan buku memanfaatkan genre mikro pada tahap-tahapan struktur teks, kedalaman informasi yang diungkapkannya. Membahas selanjutnya akan diterangkan oleh saudari kita, Desi. Materi selanjutnya yaitu formulasi bahasa evaluasi teks ulasan buku. Menilai atau mengevaluasi adalah menyatakan pandangan, sikap, dan posisi terhadap sesuatu yang dinilai. Kemudian F. Kaidah kebahasaan teks ulasan. Yang pertama, teks ulasan drama, film, buku berisi penonjolan terhadap unsur-unsur karya seni yang hendak diulas. Kedua, menggunakan kata-kata opini atau persuasif. Ketiga, menggunakan konjungsi internal dan konjungsi eksternal. Keempat, menggunakan ungkapan perbandingan, persamaan atau perbedaan. Kelima, menggunakan kata kerja material dan kerja relasional. Dan untuk presentasi selanjutnya akan diterangkan oleh saudari Mega. Baiklah, saya akan melanjutkan menjelaskan materi berikutnya, yaitu tentang ciri-ciri teks ulasan buku. Terdapat 4 hal. Yang pertama itu struktur terdiri atas orientasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman. Yang kedua, membuat informasi berdasarkan pandangan atau visi penulis terhadap suatu produk atau karya. Yang ketiga, opini yang berdasarkan fakta yang diinterpretasikan. Yang keempat, dikenal dengan istilah lain, yaitu referensi. Selanjutnya yaitu struktur teks ulasan buku terdiri dari 4 hal. Yang pertama itu orientasi, yaitu berisi pengenalan tentang gambaran umum mengenai sebuah karya drama, film, atau buku yang akan direview atau diulas, sehingga membuat pembaca mengetahui mengenai apa yang akan diulas. Yang kedua itu tafsiran, yaitu berisi gambaran detail mengenai sebuah karya, film, buku, dan drama yang diulas dan punya kualitas, keunikan, keunggulan bagian karya lainnya. Yang ketiga itu evaluasi, yang yaitu berisi pandangan dan dari pengulas terhadap hasil karya yang diulas, dilakukan setelah melakukan tafsiran, sehingga pengulas bisa memberi bagian yang mempunyai nilai dan bagian yang kurang. Yang keempat itu rangkuman, yaitu berisi kesimpulan dari ulasan terhadap suatu karya atau drama, film, dan buku. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Rohiman. Baiklah, saya Muhammad Rohiman. Saya akan menjelaskan yang selanjutnya, yaitu langkah-langkah membuat teks ulasan. Adapun langkah-langkah membuat teks ulasan, yang pertama yaitu kita mencari buku yang akan kita ulas. Yang kedua, membaca secara kritis. Yang ketiga, membuat ringkasan. Yang keempat, menentukan kriteria penilaian. Yang kelima, mencari buku pembanding dan referensi untuk rujukan. Dan yang terakhir, menulis ulasannya. Dan yang selanjutnya, manfaat teks ulasan buku. Yang pertama, melatih seseorang memiliki sikap kepedulian dan kepekakan sosial yang tinggi. Hal ini disebabkan sikap kritis dalam mengulas teks ulasan tidak lepas dari norma, etika, atau aturan hidup yang berlaku di masyarakat. Yang kedua, manfaatnya yaitu melatih seseorang untuk memiliki sikap dan sifat mental yang kuat. Hal ini berkaitan bahwa seseorang akan dilatih untuk menerima dengan jiwa yang besar setiap bentuk kritik atau ancaman yang pada dasarnya untuk membangun jati diri seseorang sebagaimana manusia yang tangguh. Dan yang ketiga, manfaatnya yaitu melatih seseorang dalam menilai bagus tidaknya sesuatu karya. Hal itu disebabkan karena dalam kritik atau kecaman terhadap pertimbangan atau penilaian baik buruknya suatu karya. Dan yang keempat, manfaatnya yaitu melatih seseorang untuk bersikap jujur, cendekia atau tajam pemikirannya, bernalar, dan mempunyai rasa estetika yang dijadikan bahan penilaian oleh pembaca atau layak. Yang kelima, melatih seseorang untuk berpikir objektif. Artinya seseorang kritikus, dia
suatu karya yang ditampilkan. Dan terakhir, manfaatnya yaitu melatih kejadian seseorang, yang artinya seseorang kritikus menyadari bahwa ada sesuatu yang berada tidak pada tempatnya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa teks ulasan adalah teks yang dibuat ulang untuk mengetahui secara terperinci mengenai teks yang sedang kita ulas. Adapun yang kita harus ketahui untuk membuat teks ulasan harus ada identitas, orientasi, tafsir, evaluasi, dan juga simpulan. Teks ulasan dapat berisi ulasan buku, film, cerpen, dan lain-lain. Tak lupa juga teks ulasan harus menggunakan bahasa. Oke, terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah melihat presentasi kami. Kami kira banyak kekurangan dari presentasi yang telah kami tampilkan. Mohon maaf jika ada yang ingin bertanya atau yang kurang jelas, silahkan didiskusikan. Kurang dan lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan terima kasih.